warga Pandawa yang ditugaskan menjadi panglima perang Batarayuda yang berlangsung di berbagai medan perang dan menjadi bagian dari cerita Mahabharata. Cerita terjadi pada masa perang Batarayuda. Konflik terjadi antara Sri Kandi dan Bisma. Tokoh utama adalah Sri Kandi, didukung oleh Arjuna, Pandawa, dan Bisma. Sri Kandi maju ke medan perang untuk membalaskan dendamnya terhadap Bisma. Sri Kandi memberanikan diri untuk menjadi pemimpin pasukan. Menghadapi musuh seperti Bisma, Sri Kandi menggunakan busur panah sebagai senjatanya. Ia mampu menunaikan tugasnya sebagai senopati, meskipun melalui banyak rintangan. Dewi Amba merupakan salah satu tokoh yang masuk dalam wiracerita Mahabharata. Ia merupakan putri dari kerajaan Kasi. Saat beranjak dewasa, ayahnya yang merupakan raja dari kerajaan Kasi melakukan acara sayembara untuk mendapatkan jodoh masing-masing putrinya, yaitu Dewi Ambe, Dewi Ambika, dan Dewi Ambalika. Sebelum perjodohan sayembara tersebut dilakukan, Dewi Ambe sudah dijodohkan terlebih dahulu dengan salah satu pesertanya, yaitu Raja Salwa. Dewi Amba pun memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya. Tetapi dalam pertandingan tersebut, Bisma turut mengikuti acara sayembara tersebut. Namun dia mewakili saudaranya, yaitu Wicitrawirya. Beruntungnya acara sayembara tersebut dimenangkan oleh Bisma dengan kesaktiannya. Bisma pun mengalahkan seluruh peserta sayembara termasuk calon suami Dewi Amba, yaitu Raja Salwa. Akhirnya Dewi Amba dan adik-adiknya dibawa ke kerajaan Hastinapura untuk dinikahkan dengan Wicitrawirya. Pada saat itu Dewi Amba tidak berani untuk menolak maupun mengatakan kepada Bisma bahwa sebenarnya hatinya sudah ia kasih kepada Raja Salwa. Ia terlalu takut untuk mengatakan tersebut, apalagi setelah melihat pertandingan sayembara tersebut, Bisma mengalahkan seluruh peserta sayembara. Sampainya di sana, adiknya menikah dengan Wicitrawirya. Namun pernikahannya menjadi terhambat karena cinta Dewi Amba telah diberikan kepada Raja Salwa. Mengetahui besar cinta Dewi Amba kepada Raja Salwa, Wicitrawirya pun merelakan Dewi Amba kepada Raja Salwa. Menurutnya tidak baik apabila menikahi wanita yang cintanya telah diberikan kepada orang lain. Wicitrawirya dan Bisma mengizinkan Dewi Amba untuk menghadap kepada Raja Salwa. Melihat kedatangan Dewi Amba, Raja Salwa pun langsung menolaknya karena tidak baik apabila menikahi wanita yang dari awal sudah dimenangkan oleh orang lain. Ia pun merasa malu karena telah kalah dalam sayembara tersebut. Raja Salwa menyampaikan kepada Dewi Amba yang berhak menikahinya adalah Bisma. Bisma yang mendengar langsung menolaknya karena ia telah berjanji untuk tidak mewarisi tahta, menikah, ataupun mempunyai anak. Hal tersebut membuat hidup Dewi Amba terombang-ambing di hutan. Dan pada akhirnya ia bertemu dengan seorang kakek, yaitu Rasi Hartawahana. Sang kakek membantunya dengan meminta guru dari Bisma untuk membujuk Bisma agar mau menikahi Dewi Amba. Namun, kedua guru Bisma, yakni Rama Bhargawan dan Parasurama, tidak berhasil membujuk Bisma untuk menikahi Amba. Pertarungan pun sempat terjadi. Bisma hampir saja membunuh Parasurama sebelum akhirnya dihentikan oleh dewa dan menganggap pertarungan tersebut berakhir seri. Tidak berhasilnya segala upaya untuk membujuk Bisma menikahi Amba, membuat Amba memutuskan untuk berkelana dan bertapa. Dia memohon agar Bisma bisa mati, karena menurutnya semua hal yang terjadi disebabkan oleh Bisma yang memenangkannya dalam sayembara. Doanya akhirnya dikabulkan oleh Kartikaya putra Dewasya. Ia memberikan Amba sebuah untayan bunga atau disebut dengan puspamala. Barang siapa yang mengalungkan puspamala tersebut, maka akan dapat membunuh Bisma. Selain itu, dia pun menemui para ksatria dan raja yang dianggap mampu membunuh Bisma. Namun, karena kesaktian yang dimiliki Bisma, tidak ada satupun orang yang dapat membantunya untuk membunuh Bisma. Hingga pada akhirnya, penolakan terakhir adalah penolakan yang dilakukan oleh Raja Drupada. Raja tersebut membuat ia sangat kecewa dan marah. Akhirnya, ia menggantungkan bunga atau puspamala tersebut di depan pintu masuk kerajaan Raja Drupada. Di sana, untayan tersebut disimpan dan dijaga dengan baik sampai akhirnya nanti digunakan oleh Dewi Amba saat ia berinkarnasi nanti. Tanpa bosan, Dewi Amba terus meminta
Ambe dengan anak panahnya. Dengan tanpa disengaja, anak panah tersebut mengenai Dewi Ambe. Dengan memeluk Dewi Ambe, Bisma pun mengakui perasaannya. Lega mendengar pengakuan dari Bisma. Tetapi Dewi Ambe berjanji untuk bereinkarnasi untuk menjadi penghuni Bisma, dan Bisma akan berjanji tetap pasrah ketika reinkarnasi Dewi Ambe akan membunuhnya. Dalam kisah pewayangan Jawa banyak sekali cerita dan tokoh yang menginspiratif anak muda zaman sekarang. Ada tokoh yang menggambarkan kejahatan dan kebaikan. Salah satu tokoh perempuan yang berani melawan kejahatan yaitu Sri Kandi. Dia putri dari kerajaan Pancala dan dia adik dari Dewi Drupadi. Dewi Drupadi sendiri adalah istri dari Pandawa dan dia adik dari Trisabhutna. Pastilah sosok Sri Kandi ini adalah sosok yang cantik jelita seperti kakak perempuannya. Dan pemberani seperti Titrayuna, tetapi Sri Kandi tidak tumbuh seperti gadis-gadis lain pada saat zaman itu. Sri Kandi adalah seseorang yang cekatan, cerdas, ceria, dan cenderung banyak omong, dan ia tidak akan mudah menerima hal-hal yang benar namun disalahkan. Karena kecerdasan dan kepintaran Sri Kandi sudah terlihat sejak lahir, maka dari itu sang ayahanda pun yaitu Raja Cempaka sangat amat bangga dengan kondisi Sri Kandi. Beda hal pun dengan ibundanya yaitu Dewi Gundawati yang terkadang masih merasa khawatir dengan sepak terjangnya Sri Kandi. Sri Kandi diperlakukan bagaikan anak laki-laki, bahkan cara berpakaiannya pun sangat mirip dengan anak laki-laki lainnya. Selain ilmu perang yang ia miliki, Sri Kandi juga memiliki kemampuan memanah yang hebat sama dengannya dengan Arjuna. Tak ada satupun orang yang bisa mengalahkan kemampuan memanah Sri Kandi di dalam kerajaan Pancala. Sri Kandi sendiri belum setenar Arjuna, namun nama harum Arjuna sudah sampai terdengar di telinga Sri Kandi. Ia begitu ingin berburu memanah kepada Arjuna. Demi bertemu dengan Arjuna, Sri Kandi melakukan masa pengasingan diri. Akhirnya Arjuna dan Sri Kandi pun bertemu. Arjuna yang melihat kecantikan dan kecerdikan Sri Kandi, dia langsung jatuh cinta. Di samping itu, Arjuna sudah jenuh dengan istrinya yang bernama Subhadra, yang berarti lemah lembut dan luas. Arjuna melihat Sri Kandi sebagai wanita yang luar biasa, cantik jelita, apa adanya, dan dapat mengutarakan pendapat, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kepada ayah dan kakak-kakaknya. Untuk itulah alasan mengapa Arjuna langsung jatuh cinta kepada Sri Kandi. Arjuna pun melamar Sri Kandi sebagai istrinya. Akhirnya Arjuna dan Sri Kandi menikah. Walaupun kehidupannya penuh lika-liku, tetapi Sri Kandi dan Arjuna tetap semangat untuk menjalani kehidupannya. Sayangnya Sri Kandi tidak bisa memberikan keturunan kepada Arjuna karena seorang prajurit wanita yang kesehariannya bukan memasak tetapi belajar bela diri dan memanah. Tak lama setelah pernikahan Sri Kandi dan Arjuna, perang Batarayuda tak dapat dielakkan. Arjuna segera menunjuk sang istri sebagai panglima perang atau senopati yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan Mandakara dengan segala isinya sebagai lokasi tempat peperangan Batara terjadi. Sri Kandi menggantikan posisi Resi Seta sebagai senopati yang mati di tangan Rukmarata. Geram atas kematian Resi Seta di tangan Rukmarata, pembalasan dendam pun dimulai. 3 Kurawa yaitu Wikato Boma, Boma Wikata, dan Prabu Sumarma tewas di tangan Bima. Bisma yang tahu bahwa Kurawa pasti kalah melawan Pandawa memutuskan turun untuk menjadi komandan tertinggi dan mendesak maju menggempur geng Pandawa. Prabu Krishna gerah melihat sikap Bisma, ingin menghabisi Bisma dengan tangannya sendiri. Ditambah sikap keengganan Arjuna dan Pandawa untuk menghabisi Bisma, manalah hati tega menghabisi nyawa kakek sendiri dalam pertarungan keluarga seperti ini. Akhirnya Sri Kandilah yang maju berhadapan dengan Bisma dan menggusur-gusur dan anak panah bersangkali ke jantung Bisma. Bisma terkejut melihat wajah Sri Kandi yang bersinar menyerupai Dewi Amba. Saat inilah Sri Kandi melepaskan anak panah hurung sangkali yang membuat Bisma terbujur kaku. Bisma mengingat janji Dewi Amba yang akan menjemput Bisma untuk bersanding di Nirwana. Resi Bisma sendiri sudah menjadi titah dewa. Jika Bisma tidak akan bisa wafat jika tidak dibunuh oleh seorang senopati wanita. Dan senopati itu adalah cucu dari menantunya sendiri, yaitu Sri Kandi.
Benang merah dalam tari Srikandi Sang Senopati berperan sebagai pembuka suatu tarian. Sementara Gunungan Hitam yaitu sebagai pembuka tarian dan sebagai gleber, serta Gunungan Hitam bertugas mengantar dan mengiring tokoh utama masuk serta keluar. Fungsi dayang yaitu menggambarkan alam lain, ditandainya dengan membawa kain putih. Jadi dapat disimpulkan bahwa Srikandi adalah reinkarnasi dari Dewi Amba yang bertujuan untuk membalaskan dendamnya ke Bisma. Karena Bisma telah menolak untuk menikahinya, dan juga Bisma yang membuat hidup Dewi Amba terombang-ambing. Sebab Dewi Amba telah memilih Bisma untuk menjadi calon suaminya daripada tunangannya yaitu Raja Salwa. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.